diselidiki jadi kitab suci. Itu Adinda. Di situ dia itu berusaha meyakinkan tentang kebenaran. Nggak, pertanyaannya tadi tuh cuman itu aja tadi. Apa alasan kitab Anda dikatakan suci? Anda bilang itu firman Tuhan. Saya jawab, kalau ada kitab firman Matius, tulisan Matius di dalam sebuah buku dituliskan di situ, apakah bisa itu dikatakan kitab suci? Enggak, kata Anda kan. Ya, kalau gitu Bible tidak bisa dikatakan suci. Karena kan kitab itu bercampur dengan surat-surat Paulus, dengan karangan manusia. Nah, makanya saya minta satu spesifikasi alasan Bible dikatakan suci. Kalau tidak ada alasan mengatakan dia kitab suci, kenapa dikatakan suci? Alasannya aja kan nggak ada. Kan gitu. Kalau alasannya nggak ada, kenapa dikatakan suci gitu loh. Itu kayak memaksakan sebuah kitab yang nggak suci dikatakan suci, ngerti nggak? Kalau dia nggak cantik, ngapain dikatain cantik? Ya jelek aja gitu. Kayak dipaksain gitu. Jadi mengenai judul topik Mbak ini, Yesus Islam, kenapa judul topiknya seperti itu? Karena Yesus itu aslam, tunduk kepada Bapa, salim, suci, salam, damai dan sejahtera dan selamat. Maka itu artinya Muslim, Islam. Kecuali Anda bilang dia pemberontak, dia nggak suci, dia nggak tunduk sama Bapa. Ya udah, nggak apa-apa. Bagi saya secara esensi Yesus itu Islam. Kenapa? Karena dia tunduk kepada Bapa, dia damai sejahtera, dia selamat, dia suci. Karena kata aslam dari kata salim, aslam, dan salam. Aslam itu bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi aslam kenapa jadi Islam? Ya, aslam itu kan asal katanya. Semua kata kan ada asalnya. Kayak memakan dari kata makan. Kayak membelanjakan dari kata belanja. Jadi Mbak ini menyimpulkan sendiri gitu bahwa Yesus, karena Yesus bukan, ini secara akademis, Dek. Ini secara esensi. Kamu ngerti esensi nggak? Secara hakikat, secara makna sebenar-benarnya. Makna aslam itu adalah orang yang tunduk patuh kepada Tuhan yang benar, bertauhid, dan mengajarkan kebenaran dari Tuhan yang esa. Mereka Muslim, yaitu Yesus. Ya, kan gitu secara esensi. Berarti kesimpulan Anda sendiri Yesus Islam. Loh, berdasarkan penelitian pembelajaran saya, Dek. Kalau mau membantah ya bantah, kalau nggak terbantahkan berarti benar. Kebenaran, informasi yang tak terbantahkan, informasi yang bisa dibuktikan itu adalah kebenaran, Dek. Coba baca teori kebenaran. Kebenaran korespondens, kebenaran secara koherens. Koheren nggak yang saya katakan dengan sikap Yesus? Koheren. Berarti Yesus itu Muslim, dia tidak mengenal Kristen karena dia tidak beragama Kristen, dia nggak tahu Kristen, nggak ngajarin Kristen juga. Tapi ini Yesus anak Maria loh ya, bukan Yesus yang digantung mati di tiang salib ya, Dek. Ini Yesus bukan Yesus yang terkutuk mati di tiang salib menurut Galatia pasal 3 ayat 13 ya. Tapi ini Yesus panggilan plesetan dari Isoa atau Isou yang dipanggil Yesus dalam bahasa Yunaninya. Dia nggak kenal kata Yesus karena dia taunya namanya adalah Isou dalam bahasa Syriak, Syriani, Aramaik, Masaha, atau dalam bahasa dialek bahasa Arabnya Isa Al-Masih, dalam bahasa Ibrani Yeshua Masya. Itu kan di agama Islam. Bukan, itu secara linguistik. Iya, kalau di Islam iya Nabi Isa. Tapi anak Maria dalam kitab Anda, dia itu bukan berbahasa Yunani. Yesus itu kan bahasa Yunani. Dia itu berbahasa Aramaik. Jadi namanya adalah Isoa Masaha. Isoa Masaha, Suryani. Ya, jadi bahasa Suryani, bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Arab itu serumpun. Dialeknya hampir sama. Aba, abi, ukhta, ukhti, ya kan? Ibrahim, Abraham, namanya bahasa serumpun. Berarti kalau tadi Mbak katakan berbeda dengan di Quran dan di Alkitab, ya berarti jangan disamakan Isa dengan Yesus, itu tidak bisa disamakan.
Iya, memang nggak sama. Yesus yang Anda sembah beda dengan Nabi Isa atau Yesus anak Maria. Yesus anak Maria itu tidak mengajarkan Kristen di luar Bani Israel, tapi mengajarkan Di, ajaran di orang. dalam Al-Quran ada kata Yesus kah? Yesus itu bukan nama anak Maria. Yesus itu panggilan bahasa Yunaninya, Dek. Dalam bahasa Suryani, bahasa ini juga nggak pakai Yesus. Asli namanya kan dalam bahasa dialek Aramaiknya kan Isoa. Dalam dialek Arabnya Isa. Sama, dia dekat. Bahasa Ibraninya Yeshua. Jadi kenapa Jadi dia topik Anda tidak mengatakan Isa? Kenapa mengambil kata Yesus? ya kan Yesus itu plesetan dari nama Isoa, dari bahasa Yunani. Kayak gini nih, kamu tahu nggak? Misalkannya nama orang dari Riva, karena di Yunani orang pakai us diganti jadi Rifus. Ya saya merujuk kepada orang yang diganti ini, yang mana? Yang anak Maria yang mengajarkan kebenaran. Bukannya mati terkutuk di tiang salib ya, Dek. Beda ya. Kalau yang mati terkutuk di tiang salib itu tuh bukan Nabi Isa tuh. Tuh orang yang diserupakan tuh, yang mengajarkan untuk menyembah kepada apa yang mengajarkan Memangnya siapa yang mati terkutuk di kayu salib? Yesus. Masa nggak tahu? Ya dalilnya Galatia pasal 3 ayat 13. Terkutuklah yang mati di tiang salib. Nih aku tunjukin dalilnya ya. Buka Galatia pasal 3 ayat 13, Adik. Yesus di situ terkutuk kayak malin kundang. Nih ya. Yesus terkutuk. Terkutuklah yang mati di tiang salib. Ya. Nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, bahkan dia adalah kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung, yang digantung pada kayu salib. Tuh, Yesus terkutuk, Yesus Tuhan terkutuk, Yesus Tuhan yang terkutuk. Galatia 3 ya. Ya, Yesus Tuhan terkutuk. Yesus Tuhan terkutuk. Yesus Tuhan terkutuk. Terkutuklah waang malin kundang. Waang jadi batu terkutuk. Di situ bukan dimaksudkan bahwa Yesus itu terkutuk. Nah, Terus? jadi Yesus itu yang tidak berdosa itu kan seharusnya manusia ini kan sangat berdosa. Nah, jadi Allah yang begitu maha penyayang, jadi dia ingin menyelamatkan manusia, maka dia kirim anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menggantikan manusia. Jadi Tuhan Yesus yang mengambil alih tempat manusia. Jadi dia menanggung kutuk tersebut, sehingga dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi dengan dia mengambil ahli, dia rela menanggung dosa manusia itu. Nah, itulah dia membuka jalan keselamatan bagi manusia. Oke, jadi menurut Jadi bukan maksudnya ya, Yesus itu dia terkutuk, bukan. Jadi dia yang mengambil alih, seharusnya kutuk tersebut untuk manusia. Tetapi oh gitu, benar-benar saya paham. Jadi maksudnya sebenarnya dia tidak pantas terkutuk, terkutuk itu, tapi dia terkutuk. Dia mengambil ahli karena dia rela. Iya, dia rela ini kan sama kayak gini nih. Ini lebih ngeri lagi nih. Ini lebih ngeri lagi nih ya. Kalau ada orang yang berbuat dosa dan dia terkutuk, masih oke lah ya. Karena wajar lah dia terkutuk karena dia berdosa. Tapi ada orang baik yang nggak pantas terkutuk, dikatakan terkutuk, gitu kurang ajar banget nggak sih? Nah, itulah hebatnya. Itulah maha kasihnya Tuhan kami. Hah? Tunggu, maha kasih. Bentar. Tunggu. Tidak mau. Bentar, diletak. Bentar, saya nggak ngerti nih. Ingin menyelamatkan manusia. Bentar, Dek. Dek, bentar, Dek. Dek, diam dulu, Dek. Ya ampun. Dek, kalau ada orang bangga karena kalah, dia misalkannya lomba nih, lomba naik motor nih, terus dia kalah misalkannya. Dia bangga karena dia kalah. Hore, hebat, saya kalah. Itu sama kayak gitu. Apa hebatnya Tuhan yang terkutuk? Sebenarnya dia nggak layak terkutuk, tapi terkutuk, lalu dikatakan hebat. Maksud definisi hebat tuh gimana sih, Dek? Nah, yang saya tanya tuh gini,
Ketika ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa orang yang terkutuk ini? Coba jawab dulu aja. Nggak usah ngejelasin yang lain-lain dulu. Kamu lebih keji lagi loh kamu itu ketika kamu bilang dia tidak berdosa, dia nggak pantas dikutuk, tapi dia terkutuk. Ini seolah-olah orang yang tidak layak terkutuk jadi terkutuk gara-gara orang lain. Udahlah, ini Tuhan yang nggak adil, ini jahat banget loh. Kalau dia memang layak terkutuk, dikutuk, itu normal, itu setimpal. Tapi ada orang yang tidak layak terkutuk jadi terkutuk gara-gara orang terkutuk. Ini agama terkutuk jadinya gitu loh. Jadi nggak? Kalau ada Tuhan yang menjadikan orang yang tidak layak terkutuk jadi terkutuk gara-gara orang yang terkutuk melimpahkan kutukannya kepada orang yang tidak terkutuk, ini agama terkutuk jadinya ini. Kenapa gitu? Ini Tuhannya beneran nggak sih? Orang nggak salah jadiin terkutuk gara-gara orang yang terkutuk dibebasin? Hah? Pertanyaannya, ini Tuhan beneran nggak? Bukannya agama terkutuk kayak gitu ya. Agama yang mengutuk orang yang tidak layak dikutuk dengan menyelamatkan orang terkutuk. Orang terkutuk diselamatkan, orang yang tidak terkutuk dikutukin. Ini yang terkutuk agamanya atau Tuhannya nggak sih? Aku nggak ngerti. Oke lah kalau Tuhannya nggak terkutuk. Ajaran apaan ini, Dek? Mengutuk orang yang tak layak dikutuk untuk dijadikan terkutuk karena menyelamatkan orang yang terkutuk. Orang yang tak pantas dikutuk dijadikan terkutuk. Orang yang terkutuk nggak jadi terkutuk. Mendamaikan orang yang terkutuk dengan cara mengutuk orang yang tidak layak dikutuk. Ini kok kayak gini sih? Ini gimana ini, Dek? Coba jelasin dulu. Nggak ngerti saya nih, di mana letak kasihnya Tuhan Anda ini? Coba jelasin lagi. Avocado dibuka mic-nya, Avocado. Avocado dengerin kalau saya ngomong juga dong, kalau saya interupsi biar nggak kepanjangan. Halo? Iya, lanjut. Nah, begini Mbak, hukum paling utama umat Kristen itu adalah kasih. Nah, jadi kasih itu sendiri sudah dibuktikan oleh Bapa kami. Dengan cara apa? Tunggu. Cara membuktikan kasih itu dengan mengutus anaknya untuk dikutuk dan disalib, disiksa. Itu kasih itu. Nah, jadi manusia ini kan sudah berdosa. Iya. Sudah dipenuhi dengan dosa. Nah, Bapa itu kan sifat dari Bapa yang lain adalah dia adalah Maha Penyayang. Jadi dia itu Maha Penyayang kepada siapa? kepada ciptaannya. Kepada ciptaannya. Ya. Karena dia Maha Pengasih dan Penyayang kepada ciptaannya, dia lihat ada koruptor. Dia kasihan sama koruptor dong, ya kan? Lalu dia selamatkan dengan cara menanggung dosa koruptor. Betul. Nah, seperti ini penjelasannya. Enggak, yang itu benar nggak itu? Nggak, oke lagi ini saya ganti deh. Kamu tahu kisah Hitler nggak? Hitler itu menghabisi nyawa sekitar 6 juta orang Yahudi. Ya. Kalau dia bertobat jadi Kristen, maka dosanya itu ditanggung Yesus. Kalau dia memang sudah bertobat. Iya. Korban yang dibunuhnya, korban yang dihabisi oleh Hitler itu dikasihi Tuhan nggak? Ya tentu. Terus mereka dapat apa? Hitler yang menghabisi nyawa mereka, kalau bertobat masuk surga. Mereka yang dihabisi nyawanya, yang nggak menyembah kepada Yesus, masuk neraka. Wow. Korban Ya, walaupun nggak beragama Kristen masuk surga. Padahal yang menghabisi orang-orang Kristen. Orang Kristen yang beriman asal menghabisi sekitar 1,6 juta jiwa masuk surga. Begitu, itu Tuhan yang mengasihi. Tuhan yang mengasihi penjahat, tapi membiarkan para korban bergelimpangan mati dalam neraka gitu. Begini Mbak. Jadi ini bukan kayak gini ya deh ya, sorry nih. Ini kayaknya Tuhan Anda ini, Tuhan Anda ini kayak melegitimasi kejahatan tahu, dengan cara membebaskan orang-orang jahat untuk tidak dihukum, mengajarkan orang-orang tidak bertanggung jawab dengan hukumannya. Loh, saya tanya nih, Paulus itu pernah menghabisi nyawa Stefanus. Dia katanya bertobat jadi Kristen. Nah, waktu dia menghabisi nyawa Stefanus, dia tidak dapat keadilan. Dia tidak dihukum karena kejahatannya kepada Stefanus. Dia dan Stefanus sama-sama masuk surga nanti. Dia habisi nyawa Stefanus. Dia menghabisi nyawa Stefanus. Dia menyiksa Stefanus. Dilempar pakai batu ya. Nah, terus Stefanusnya mati, masuk surga karena dia martir. Si Paulus didatangin Yesus, bertobat. Sama-sama ke surga sama Stefanus.
Wah, enak banget dong. Stefanus, gue lo yang ngabisin nyawa lu. Lu siksa gue dulu ya. Iya, sama-sama surga kita cetrek. Asik dong. Wah, ini Tuhannya Oh, adil nggak sih ini? bukan Loh, seperti itu, Mbak. terus Jadi gimana? ketika sejahat apapun manusia itu, tetapi ketika dia mengalami pertobatan, jadi pertobatan itu artinya kan hidup lamanya itu ditinggalkan dan dia menjadi hidup baru. Bagaimana cara artinya, hidup baru? Bagaimana cara hidup baru? Hidup baru itulah dia dipenuhi dengan buah-buah roh. Oke. Kasih, sukacita. Buah buah roh itu salah satunya adalah boleh tidak dia merampok. Tidak boleh. Oke, berarti Paulus nggak masuk surga ya karena dia merampok. Itu kan dia kehidupan lamanya. Enggak, setelah jadi rasul. Bukan, setelah jadi rasul. Nih, saya kasih Anda data ya. Paulus berdusta dan merampok. 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Manusia, namanya kita manusia, Mbak, pasti kita punya dosa. Wah, Mbak bisa jamin. Wah, berarti Mbak walaupun Kristen berdosa, ini, ya berarti orang Kristen ini kalaupun udah bertobat terus harus berbuah-buah hidup baru, walaupun berdosa tetap masuk surga gitu. Sekarang saya tanya balik. Coba saya tanya ya, gilir saya tanya ya. Saya pernah mendengar mereka apa sih namanya mati jihad ya, jihad. Nah, seperti yang teroris itu, setelah mereka melakukan pengeboman, katakanlah pernah ada kejadian bom gereja, ya kan? Terus? Nah, ketika dia melakukan pengeboman dan dia ikut mati, nah itu bagaimana menurut masuk neraka? Masuk neraka jahanam, mati di neraka jahanam karena dia tidak mengikuti ajaran Islam. Memang ada ajaran Islam suruh bom gereja? Enggak ada. Kalau ada tunjukin data deh. Tapi kenapa ada di ayat Al-Quran itu? Mana? Ketika kamu, saya lupa tuh di surat mana. Ketika kamu bertemu baca cari dulu. Bertemu dengan apa? Yahudi, umat Yahudi dan Nasrani. Kok Mbak, kok lari-lari Mbak? Yang saya tanya, ada nggak ayat atau hadis yang mengajarkan kami untuk ngebom gereja? Ada nggak? Kalau nggak ada, berarti itu bukan ngikutin ajaran, makanya dia masuk neraka. Yang saya tanya itu Mbak, ketika Mbak mengatakan di agama Mbak itu, jadi Kristen itu harus menghasilkan buah-buah, saya tanya, itu Paulus yang menghabisi nyawa Stefanus, dikristenkan sama Yesus. Sementara Stefanusnya masuk surga, si Paulusnya juga. Orang yang dihabisi nyawanya di surga, yang habisi nyawanya di surga, cuman tinggal beriman doang sama Yesus. Anda bilang berbuah-buah, buah apa? Kalau Paulus pernah merampok dalam 2 Korintus pasal 11 nomor 8, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan dia minta dipuji dalam 2 Korintus pasal 12 nomor 11, sungguh aku telah menjadi botol, tetapi kamu yang memaksa aku, sebenarnya aku harus kamu puji. Kelakuan kayak gini tuh kelakuan yang buah-buah dari Roh Kudus kah? Ini masuk surga nggak orang ini? Makanya saya bilang Mbak, agama Mbak ini kalau saya buat analisa, ya, Tuhan menebus dosa orang-orang yang jahat, dan orang-orang jahat itu tidak lagi bertanggung jawab dengan dosanya, tidak lagi menerima hukuman, dan hukuman kejahatan orang itu dilimpahkan kepada orang yang tidak layak menerimanya, yaitu Yesus. Dan ini Mbak bilang ada ajaran kasih Mbak. Ini bukan ajaran kasih Mbak. Kalau ada orang baik dihabisi nyawanya gara-gara orang lain jahat ini dibebaskan, ini psikopat Mbak. Psycho Mbak. Mbak tahu arti psikopat? Mbak tahu nggak arti psikopat? Ya? Orang yang tidak punya empati. Orang itu sudah tidak punya empati. Dia tidak punya lagi rasa kemanusiaan. Saya tanya, ketika Tuhan Bapa mengutus Tuhan Anak, dia tahu nggak kalau Tuhan Anak akan disalib dan dipermalukan di tiang salib? Tahu dia? Tahu. Dan dia membiarkan hal itu. Karena tujuan kedatangan Yesus itu adalah yaitu. Oh, berarti memang dia yang berarti memang dia yang mengutus Yesus untuk dihabisi nyawanya. Bahkan Yesus sendiri pun tahu. Iya, makanya saya tanya, berarti Bapak dan Yesus berkompromi untuk menghabisi nyawa Yesus di tiang salib. Berarti Yesus ingin menghabisi nyawanya sendiri gitu. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Iya, karena memang kedatangan memang begitu.
Oh, Kedatangan jadi Yesus memang dia itu yang ingin memang budir untuk gitu. mati menyelamatkan dosa manusia. Oh, memang dia yang untuk mati. Berarti ketika dia dibunuh sama Hansip Romawi nggak salah dong. Berpahala karena menjalankan kehendak Tuhan. Tidak. Loh, gimana ini Mbak? Dia yang pengen dihabisi nyawanya. Dia adalah Tuhan. Dia yang membuat nubuatan. Terjadilah sesuai dengan keinginannya. Berarti Hansip Romawi itu membantu terjadinya cita-cita dan keinginan Yesus. Berarti berdosa atau masuk surga atau masuk neraka Hansip Romawi yang telah menghabisi nyawa Yesus? Ya tidaklah. Loh, Mbak, yang membuat rencana penyalipan itu siapa Mbak? Supaya itu bisa terjadi. Yang menetapkan itu supaya terjadi. Begini, Tuhan Mbak. Bapak. Mbak ngerti nggak maksud saya? Tuhan Anda mengutus anaknya untuk disalibkan. Anaknya bisa disalibkan kalau ada iblis merasuki Yudas, ada Hansip Romawi yang mengeksekusi, ada orang Yahudi yang menginginkan. Bisa terlaksana itu. Tuhan Anda memang membuat rencana itu. Tuhan Anda lah otaknya. Ini Tuhan Bapak nih. Ketika Tuhan Bapak yang adalah otaknya, eksekutornya orang-orang Romawi, pertanyaan saya, orang-orang yang menjalankan nubuatan dari Bapak ini, yang menjalankan keinginan Bapak yang ingin mengutus anaknya disalib, itu berdosa atau tidak? Dia menjalankan kehendak Bapak loh, berdosa atau tidak? Ya dia berdosa dong. Berarti bapaknya Yesus yang membuat orang-orang berdosa gara-gara membuat rencana penyaliban kepada Yesus. Tidaklah, karena kan Loh. Bapak itu maha tahu. Bapak itu maha tahu. Dia menetapkan supaya Yesus disalib. Bisa nggak Yesus disalib sendiri tanpa ada orang Yahudi? Tidak bisa. Nah, berarti harus ada orang Yahudi dong. Bapak tahu nggak ketika Yesus ditetapkan untuk disalib akan melibatkan orang Yahudi, Romawi, dan yang lainnya? Iya, karena Bapak itu Ya tahu udah kalau gitu bagaimana Bapak yang kita. membuat. Ya udah kalau gitu Jauh Bapak yang sebelum telah kita- merencanakan. Jauh Iya. sebelum kita berpikir, jauh sebelum kita melakukan Iya, saya sesuatu. tahu. Tuhan Bapak itu kan maha mengetahui. Ketika dia sengaja mengutus anaknya, dia yang telah merencanakan penyalipan itu. Jadi orang-orang itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena memang itu rencana Bapak. Jadi orang-orang Yahudi, Romawi itu, mereka itu diperalat Tuhan Anda untuk menjalankan aksi menghabisi nyawa Yesus. Jadi mereka itu adalah korban dari Tuhan Anda. Kalau mereka masuk neraka, yang salah itu Tuhan Anda karena menumbalkan mereka demi tercapainya Bukan, cita-citanya bukan. Bapak loh. Coba Anda Kalau dengarkan Yesus baik-baik tidak nih. hadir, Bentar. kalau Dengar Yesus dengar tidak baik-baik nih. Dengar baik-baik. Enggak, ini nih ya, Kak, Anda dengarkan baik-baik nih. Yang menginginkan Yesus turun ke dunia untuk dihabisi nyawanya Bapak kan? Ya, karena Nah, umat nggak usah. manusia itu Saya nggak sudah tanya dipenuhi karena dengan alasannya. dosa. Saya nggak tanya alasannya, sister. Saya tanya iya atau enggak. Kalau iya bilang aja iya. Kan kita nggak tanya alasannya kenapa. Ketika Tuhan Bapak mengutus Yesus untuk disalibkan, Bapak itu tahu nggak bahwa nanti ketika Yesus disalibkan ini melibatkan orang banyak untuk penyalibannya. Tahu? Nah, Bapak itu sayang nggak sama orang Yahudi sama orang Romawi ini? Sayang. Kenapa dia membiarkan orang Yahudi dan Romawi terlibat dalam penyaliban Yesus? Karena mereka itu sudah ya kan dengan kehadiran Yesus. Dengan kehadiran Yesus ke dunia, orang-orang Yahudi Romawi yang menyalib Yesus masuk surga atau masuk neraka dengan kehadiran Yesus? Dengan kehadiran Yesus, nah di situ mereka. Anda tahu nggak? Nih, Anda paham nggak sih? Nih kita pakai akal nih ya. Tuhan Bapa mengutus Tuhan Anak untuk dihabisi nyawanya. Tuhan Bapa tahu kalau dia utus anaknya nanti yang terlibat itu iblis, Yudas, orang Yunani dan orang Yahudi. Nah, Tuhan Bapa ini mau menyelamatkan manusia, tapi ketika dia mau menyelamatkan manusia, dia buat rekayasa supaya orang Yahudi Romawi itu berdosa membunuh Tuhan. Pertanyaan saya, ketika orang Yahudi dan Romawi menjalankan nubuatan bahwa mereka harus menyalibkan Yesus, dia diselamatkan nggak sama Tuhan Bapa, sama Yesus? Diselamatkan nggak mereka? Begini Mbak,
Mbak ngerti poin saya nggak? Kan Anda yang bilang Tuhan Bapak mengutus Yesus untuk dihabisi nyawanya. Berarti ini kan rencana Bapak. Waktu Bapak mengutus anak, dia sudah tahu bahwa nanti akan terlibat orang Yahudi dan Romawi. Dia sayang nggak sama orang Yahudi sama Romawi ini? Sayang. Lah, dia kan tahu nanti orang Yahudi dan Romawi ini terlibat dalam penyalipan. Kan dia yang menginginkan itu. Kenapa ketika orang Yahudi Romawi menjalankan apa yang dia rencanakan, justru malah dia masuk neraka, sementara Yesus datang untuk menyelamatkan? Ini kan kontradiksi, Dek. Ngerti nggak kontradiksi? Bertentangan diksinya. Tuhan katanya datang untuk menyelamatkan, tapi gara-gara Tuhan datang, maka orang berdosa gara-gara si Tuhan ini datang ingin dihabisi nyawanya. Kecuali No. para pelaku, loh kok no. Kalau seandainya Justru seluruh orang Yahudi, kalau Tuhan Yesus tidak datang, maka dosa mereka semakin merajalela. loh, Tuhan tahu. mereka memangnya diselamatkan ketika Yesus datang ke dunia. Bukankah Tuhan gara-gara Yesus tahu datang ke dunia mereka tambah bagaimana berdosa? akal kita, bagaimana Enggak, perencanaan Yesus ini kita tuh gini sebagai loh, Paulus. brother, sister. Yesus tuh seolah-olah datang ke dunia tuh cuma nyelamatin Paulus doang. Ketika Yesus datang ke dunia, dia dihabisi di tiang salib. Paham nggak? Ya, Dia tahu nggak kalau orang Yahudi sama orang Yunani akan mensalibkan dia? tahu. Dia niat nggak menyelamatkan orang Yahudi dan orang Yunani? Iya. Ya udah, kalau gitu orang Yunani dan orang Yahudi ketika menyalibkan dia masuk surga atau masuk neraka? Saya kurang tidak sempurna memahami firman. Nah, coba Anda baca Tetapi- kitab Anda. Ini saya tetapi tunjukin. Coba baca ketika- kitab Anda. Diam Enggak. dulu. Jangan kita bicara pakai data. Apa kata Yesus Tetapi setelah ketika disalibkan? Yesus mati di kayu salib, nah, sewaktu dia mati di kayu salib, nah, dia itu kan bisa saja karena dia sudah disalibkan, dia sudah dicambuk, bisa saja dia memohon kepada Bapa untuk memusnahkan yang jahat kepada dia, kan seperti itu. Tetapi Dia berdoa. Tuhan justru berdoa Tuhan berdoa bahwa- kepada Tuhan. Ya, dia berdoa di situ sewaktu dia di kayu salib, dia berdoa, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oke, keren ya. Berarti Tuhan Anak berdoa kepada Tuhan Bapa. Pertanyaannya, dikabulin nggak Tuhan Anak? Ya, dikabulin lah mungkin. Ada orang Yahudi yang Yunani itu semuanya yang terlibat dalam kejahatan itu menjadi Kristen semuanya. Kristen itu kan artinya dia mengimani Enggak, Kristus, ya. bertobat gini loh. Selamat nggak mereka itu semua? Kan Yesus sudah berdoa nih, ya Bapa, ampunilah mereka. Diampuni nggak mereka semua sama Bapa itu? Kalau diampuni, kalau diampuni berarti semua masuk surga. Gimana sih, Dek? Berarti orang yang menyalibkan Yesus sama orang Yahudi semuanya. Bentar, Mister Dagang ya. Saya selesaikan dulu dengan si avocado ya. Selamat sore, brother. Standby dulu. Sabar ya. Sedikit lagi kok. Jadi kalau memang dia diampuni, ya udah, kalau gitu semua orang Yahudi, Yunani walaupun nggak Kristen tetap masuk surga karena udah diampuni dosanya. Sesimpel itu kok, Dek. Poin saya. Gimana? Paham? Gimana? Masuk surga berarti mereka? Tuhan lo udah berdoa lo kepada Tuhan ini loh. Dikabulin nggak doanya nih? Doa anaknya dikabulin nggak nih? Kalau dikabulin berarti ya udah mereka semua masuk surga. Semua orang Yahudi yang menginginkan kematian Yesus, semua orang Yunani yang terlibat itu semua masuk surga. Keren kan? Nah, baru makanya aku bilang, ajaran Kristen ini berpihaknya pada kejahatan terus. Tapi kepada keluarga apa kata Yesus? Barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, keluarganya sendiri, saudaranya, laki-laki, perempuan tidak dapat menjadi pengikutku. Kalau kepada orang jahat berpihak banget Yesus ya. Tapi kalau kepada keluarga suruh benci ya. Agak lain Yesus nih ya. Yaudah, kita ganti pemain ya. Avocado standby. Kalau mau standby. Saya ke Mr. Douglas. Bisa buka cam nggak, brother? Oh bisa nih, brother. Maaf ya, Avocado ini dia tidak bisa buka cam. Kenapa saya izinkan? Karena dia tidak akan menghujat. Kalau menghujat saya turunkan. Anda sudah bisa buka cam, etisnya buka cam. Silakan. Ini maaf ya, saya lagi di kamar jadi nggak ada pencahayaan. Aduh, saya tuh gimana ya? Kalau mau serius bicara agama tuh kita serius lah, ya. Saya mau kita serius. Begini Rifa, dari tadi kan saya Enggak. mendengar, Saya kan punya aturan buat komal saya. Saya yang bisa buka cam, saya wajibkan buka cam. Yang tidak buka cam itu pun saya lihat-lihat orangnya. Kalau saya lihat ada nilai-nilai mau menghujat tuh saya nggak terima. Saudari Avocado lumayan lah, dia tidak menghujat, jadi saya nggak masalah, ya. Gitu. Silakan. Kalau mau
tetap standby buka cam, kalau tidak turun aja ya. Saya tidak masalah kok, tidak ada kamu, tidak ada orang Kristen lain. Diskusi ini tetap berjalan kok. Ya terserah dari hostnya aja, kalau mau Oke, ya. turunkan aja. Turun ya. Thank you ya brother, mohon maaf ya dengan kebijakan yang sudah saya buat sendiri ya, untuk menjalan apa supaya kondusif, supaya kondisif. Suryani Boru, silakan dibuka cam. Kalau nggak Aduh, buka aku cam, belum bisa cam, Kak. Aduh, nggak bisa komit nih. oke Bisa nggak gini sih? ya, kalau tidak terkendali, nyerocos nggak berhenti, tidak mau mendengarkan, dan kemudian menghujat, saya turunkan dan saya tidak akan naikkan lagi ya. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Ini nggak bisa buka cam nih, teman-teman. Oke. Avocado teman-teman Kristen bantu Avocado untuk di follow biar dia bisa buka cam, dan Islam juga kalau mau. Silakan, Suryani. Oke, Kak, itu kan ada tulisannya Yesus Islam. Emang Yesus Islam ya, Kak? Iya, secara esensi. Emang Yesus itu sama Isa Al-Masih sama ya? Yesus itu adalah nama Yunani dari anak Maria yang dipelesetkan. Nama aslinya itu kalau dalam bahasa Aramaik adalah Isoa Masaha. Kalau dalam bahasa Ibrani adalah Yeshua Amasiah. Dalam bahasa Arab adalah Isa Al-Masih. Nah, Yesus itu adalah dialek Yunaninya. Dia sendiri nggak mungkin tahu kalau namanya dipanggil Yesus karena dia bukan orang Yunani. Kalau kita bicara di sini anak Maria yang mana? Anak Maria yang mengajarkan bahwa Tuhan itu hanya satu, mengajarkan ajaran Musa, mengajarkan hukum Taurat. Itu adalah anak Maria yang benar, anak Maria yang menyembah kepada satu-satunya Tuhan yang esa. Maka sama dengan Nabi Isa. Tapi kalau yang terkutuk di tiang salib, mengajarkan untuk menginjili seluruh makhluk setelah bangkit dari kematian, wajahnya sudah berbeda, bukan lagi bukan lagi Isowa Masaha, bukan lagi Yesus yang anak Maria, tapi orang yang mengaku Yesus tapi mengklaim punya kuasa, sama seperti iblis yang juga mengklaim punya kuasa. Kepadaku telah diberi kuasa di langit dan di bumi. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau kami Kristen tidak menganggap Isa Al-Masih itu adalah Yesus, itu adalah dua hal yang berbeda, pribadi yang berbeda. Kami tidak Iya, pernah menyamakan Yesus sama Isa Al-Masih. sama Tuhannya kamu ya? Ya beda. Kalau sama Tuhannya Ya, kamu memang berbeda. Tuhan kamu itu kan manusia yang ya dikutuk. Yesus, Iya, Yesus yang kamu bukan sembah. Isa Al-Masih. Ya Iya, makanya saya di sini ada sepakat. Yesus soalnya. Iya, Yesus itu tahu nggak? Yesus itu kan banyak. Ada Yesus Barabas, ada Yesus anak Maria, ada Yesus yang Ini terkutuk. maksudku Kalau Tuhan yang Yesus kamu Islam sembah ini yang kan dimaksud apa nih? Yesus anak Maria yang mengajarkan kebenaran, tidak pernah mengaku Tuhan, bahwa mengaku utusan. Itu Yesus dalam bahasa Berarti beda Ibrani. dong nih, Yesus kami sama Isa Ya Al-Masih beda. beda. Karena Ya Yesus yang udah. kamu sembah adalah yang terkutuk di tiang salib, yang mengajarkan ajaran Yahudi kepada orang di luar Yahudi. Itu bertentangan dengan Yesus anak Maria. Yesus anak Maria itu tidak mengizinkan murid-muridnya mengajarkan agamanya kepada orang di luar Israel. Tapi Yesus yang Yesus kamu siapa? Aku nggak pernah menganggap Yesus Tuhan, Uni. Aku nggak menganggap iya. Yesus Tuhan. Terus Yesus Aku itu gini, Uni. siapa? Aku ini Advent. Yang kusembah itu adalah Advent. Allah. Allah bukan Allah SWT ya, itu beda. Allah Allah. itu artinya dalam bahasa Ibrani sumpah serapah. Ya Allah bukan Allah SWT-nya orang Islam ya, itu beda. Iya, Allah dalam Dan bahasa kami Ibrani itu artinya Advent, sumpah serapah, Dek. oke Kak, dan kami Advent kan yang disalib itu adalah Yesus ya. Menurut Terus kata kamu orang Islam kan katanya yang disalib itu bukan Yesus, melainkan orang bukan, yang diserupakan. Terus betul. orang Islam jawabnya nanti siapa yang diserupakan, kalau ditanya jawabnya nggak dijelaskan. Memang gak dijelaskan Hal sebesar itu masa nggak dijelaskan sih? untuk apa. Ya istilahnya untuk apa? Istilahnya ada pertanyaan Masa sudah jawaban dong. yang loh, kalau memang semua pertanyaan harus ada jawaban, nanti kamu tanya cara buat bakwan di Al-Quran mana, terus kami harus jawab gitu. Terus kenapa dibilang diserupakan? Yang pertanyaannya Ya siapa yang karena memang itu diserupakan? faktanya memang diserupakan. Ya, Terus siapa yang kenapa diserupakan? untuk apa dijawab? Ya Manfaatnya untuk buat umat akidah manusia kami lah apa? biar tahu. Terus untuk apa Allah Kalau SWT sudah mencari? tahu gunanya apa? Ya, tapi ini gimana kita kan belajar. Masa Tuhan Brother, apa lupa? Apa kalau Allah
Enggak ada lupa. Lupa itu mengetahui kemudian lupa dengan pengetahuannya. Tuhan itu bukan entitas yang bisa kau request deh. Sekarang saya tanya nih. Klaim itu harus dipertanyakan. Allah mengklaim bahwa ini Nabi Isa diselamatkan, tapi yang mati yang mati itu adalah orang yang diserupakan. Apa kepentingan kami umat Islam tahu yang diserupakan itu adalah namanya Cahyono kek, Bambang kek, hantu belau Gini, kek, kan nggak ada Gini, Kak, Sebentar, nggak, potong jangan dulu. dipotong. Saya bilang gini nih, Kakak kalau kan kamu nggak ada tadi tidak, kepentingan pengen kalau oke. kamu tadi tidak, kamu kan sudah saya bilang, kamu udah nggak buka cam. Kalau kamu memotong perkataan saya ketika saya menjelaskan, saya turunkan loh. Saya udah kasih toleransi 2 kali loh ini loh. Kamu udah nggak bisa ikuti aturan Ya komal udah, saya jangan dengan buka diturunkan cam. aja, nggak ada jawaban, sama Ya aja nggak ada udah, jawaban. sama Kasihan dia kamu nggak ada juga nggak bisa jawaban. jawab. Bapak Siapa Paulus yang siapa? disalib? Nabi yang Bapak disalib ya? Bapak Paulus siapa? Ya Bapak Hah? Paulus siapa? Intinya Bapak jawab Paulus siapa? dulu siapa yang disalib. Lupa Enggak, jatuh kami Allah nggak mencatat tahu. ya. Bukan lupa Kenapa nggak karena tahu? Istilahnya nah, gini, ini kalian udah aja pengen turun. Banyak kali ceritamu ya. Nyungsep ke bawah. Tidak perlu kami tahu siapa yang diserupakan. Yang perlu kami tahu bahwa Nabi Isa tidak terkutuk. Mati di tiang salib. Kenapa kami penting tahu Nabi Isa tidak terkutuk? Karena kalau kami tidak jelas Nabi Isa terkutuk atau tidak, ini berkaitan dengan akidah. Mengatakan Nabi Allah itu terkutuk dan mati itu berdosa. Kami tahu nggak tahu, mau tahu kek nggak tahu kek yang disalibkan namanya Cahyono kek, Bambang kek, Marpaung kek, apa kaitannya dengan akidah kami? Misalnya saya tahu yang disalibkan si Marpaung, apakah saya berpahala? Enggak. Kalau saya nggak tahu si Marpaung, nggak berpahala juga. Tapi kalau saya nggak tahu Nabi Isa disalibkan atau tidak, seandainya saya berpikir Nabi Isa disalibkan, saya berdosa karena menganggap Tuhan mengizinkan nabinya diutus untuk mati konyol begitu saja. Ini dosa saya. Jadi pentingnya buat saya si Marpaung kek, Markona kek, Margandul kek, Margondel kek, Marjina kek, Marhantu kek, Marblau kek, bodoh. Penting buat kami? Nggak penting, saudaraku. Halo, ngapain di jalan? Muslim dan Muslim? Halo, pertanyaan kedua, ngapain di jalan? Muslim dan Muslim? Halo, Kristen. pertanyaan ketiga, Kristen. Tidak bisa buka cam. Ini pertama, saya kasih kesempatan sekali untuk standby di sini. Boleh bertanya, boleh menjelaskan, asal sesuai data, tunjukkan data. Tapi nggak bisa buka cam, agak bingung nih. Tapi kalau sudah kayak tadi kesurupan pneuma, ngamuk-ngamuk, nggak jelas, menghujat, saya turunkan. Saya nggak mau terima orang nggak jelas. Udahlah nggak jelas, ngurusuh lagi. Mau di sini bertanya atau ditanya, silakan. Pertama bertanya, terus Hmm. kedua ditanya boleh. Udah, pertanyaannya apa? Kan kalau dalam point of view-nya Kristen kan nggak ada Muslim karena duluan muncul kan. Nah tapi kalau dalam point of view Islam kan Nasrani itu ada. Nah banyak tuh dijelaskan, tapi saya masih belum ngeh. Pertanyaan saya itu dalam Islam yang nyebarin Kristen kan diklaim kan di Islam Yesus ngajarin itu kan, Apa? ngajarin ya yang sama dengan nilai-nilai nabi-nabi yang lain. Hmm. Nah, Kristen yang sekarang banyak nyebar itu yang awal itu nyebarin siapa gitu. Kristen yang nyebarin pertama kali Paulus. Kamu baca dalam Kisah Para Rasul. Untuk pertama sekali pengikut Paulus dikatakan Kristen di Antioquia setelah Yesus naik ke surga. Yesus nggak kenal Kristen. Nah, berarti yang penyesatnya ini namanya berarti Paulus. dituduhkan Paulus dong. Yap. Bisa, pertanyaan saya tuh bisa nggak ngasih, kan kalau dalam ilmu kriminal kan kalau kita mau nuduh Bukti ya. orang, Mens rea. Tahu mens rea? harus ada modusnya kan, mens rea Ada kan? dong. Ini Nah, kalau mantap. mens rea-nya Paulus itu apa? Ada nih, kamu buka dalam 2 Korintus pasal 11 nomor 8, mendapatkan keuntungan secara duniawi, yaitu uang. Tunggu ya. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima uang dan eksistensi. Pengakuan uang dan eksistensi.
Ya, dalam ranah psikologis ada namanya orang-orang yang pernah berbuat jahat dan dia tidak diterima di lingkungannya. Ini ada keterguncangan di dalam dirinya, maka dia ingin mengembalikan citra baik dari dirinya. Maka dia bisa melakukan apapun untuk mendapatkan eksistensi kembali citra. Maka apa yang dilakukan? Berubah beberapa derajat ya. Berapa derajat itu berubahnya kalau berbalik itu, guys? Nah, berubah kemudian seolah-olah dia bersama dengan orang-orang yang terjolimi itu untuk mendapatkan citra baik kembali setelah dia melakukan banyak kesalahan. Nah, maka main sereanya kita akan lihat keuntungan pribadi yang didapatkan dia ketika dia menjadi seorang penginjil, kata dia, yang mengajarkan ajaran Yesus. Yang pertama adalah jemaat. Jemaat ini namanya adalah keinginan untuk mengumpulkan pengikut ya. Di mana itu tertulis, dia menulis surat-surat kepada banyak jemaat di Galatia, di Efesus ya, itu eksistensi namanya. Boleh diulang nggak? Tapi pelan-pelan, jadi saya sambil buka ayatnya. Siap. Terus poin Saya per poin jelaskan gitu. poin per poin ya. Pertama dia mendapatkan ayatnya dulu tadi. keuntungan 2 Korintus iya, pasal 11 iya, nomor iya, iya. 8. Ulang-ulang. 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Oke. Oke, udah? Oke, udah dicatat ayatnya, Dek? Yang kedua adalah butuh pengakuan, afirmasi, pujian. 2 Korintus pasal 12 nomor 11. Dua Korintus 11. 2 Korintus pasal 12 nomor 11. Di situ dia 12. minta dipuji dan bahkan menyetarakan dirinya dengan rasul-rasul pilihan Yesus sebelum dia dipilih. Ini afirmasi nih. Yang ketiga duit. 3 duit. 1 Korintus pasal 9 nomor 11. Oh, duit. Lagi-lagi duit. Yang ketiga, melakukan aksi sinkretisme untuk mendapatkan tempat di lingkungan mayoritasnya waktu itu yang majemuk. Dengan melakukan sinkretisme, maka ini disebut dengan politisasi keagamaan. Nah, ini ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 17:28. Dia mengajarkan ajaran-ajaran filosof paganisme kepada orang-orang pagan dan melakukan sinkretisme namanya, mencampur adukkan ajaran Yahudi dengan ajaran Romawi, sinkretisme. Terus melakukan kebohongan, tidak mengatakan perkataan Tuhan tapi mengaku rasul Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 11 nomor 17-18, ini indikasi nih. Yang paling parah adalah membatalkan hukum agama tertentu kepada orang yang nggak kenal agama itu. Nih, membatalkan hukum Taurat kepada orang yang nggak pernah kenal Taurat. Efesus pasal 2 nomor 15. Kemudian mengajarkan untuk menyamar atau berbohong, ya istilahnya serigala berbulu domba lah. 1 Korintus pasal 9:20. 1 Korintus pasal 9:20. Itu yang bisa saya sampaikan. Secara psikologis, secara sosiologis, mensrea, seseorang yang ingin mendapatkan eksistensi di ruang publik padahal tadinya adalah dia seorang penjahat, maka apa yang harus dia lakukan? Berbalik. Harus berbalik. Supaya apa? Diterima di tempatnya dan mendapatkan apa yang dia mau, dunia, eksistensi, afirmasi, pengikut, kemuliaan,
dan lain-lain. Seperti itu. Maka ketika dia ingin mendapatkan itu, apakah mungkin dia langsung terang-terangan jadi jahat? Nggak mungkin. Dia pasti akan melihatkan, saya baik loh, saya nggak jahat loh, saya ngajarin ini loh, saya ini loh. Tapi tetap tidak ada kejahatan yang sempurna. Sebagaimanapun seorang penjahat menutupi kejahatannya, kebohongannya, tidak ada kejahatan yang sempurna, itu istilahnya. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Paulus berbohong? Baca dalam Kisah Para Rasul pasal 9 dan Kisah Para Rasul pasal 22. Tentang pertemuannya dengan Yesus ada dua kesaksian yang berbeda. Ini ketahuan nih berbohongnya nih. Kisah Para Rasul pasal ke-9 22 dan Kisah Para Rasul pasal 9. Tunggu ini. Nih ya. Kamu buka kontradiksi pernyataan dia yang berbohong ya. Nih, Kisah Para Rasul pasal 22 nomor 9. Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 7. Dua ayat yang bertentangan tentang pertemuannya yang sangat penting dengan Tuhannya loh. Itu aja Adindaku, mau ditanggapi sekarang atau nanti, Dek? Mau dipelajari dulu kah? Aduh, saya kurang prepare tadi, nggak bawa full. Ya udah nanti next aja. Atau mau apa? Mau ulangi lagi ayat-ayatnya atau gimana? Ya, besok lah saya Siap. sediakan Nanti naik lagi ya. kertas sama Siap. pulpen atau gimana. Saya nyari-nyari nggak ada. Siap Soalnya kalau adikku. saya buka aplikasi Alkitab, TikToknya Iya. ketutup, nggak kedengaran. TikToknya ketutup. Gini aja. Nanti malam saya di tempatnya Yonatan Nandar. Nanti kamu naik lagi. Saya spesialkan kamu, nggak apa-apa lah, nggak tutup open cam. Tapi ketika sudah sekali menghujat, kamu nggak saya terima lagi ya, dimanapun kamu berada, kamu nggak terima lagi ya. Wah. Kalau kamu menghujat, oke. Siap ya. Thank you. Sehat selalu ya, Dek. Oke. Jaga kesehatan, jangan lupa makan yang sehat, jangan bergadang ya. Jangan lupa sering baca Bible. Oke, Siap, thank siap, you. siap. See you next time. Bye. Aduh, Pak Dargle udah bisa buka cam, Pak Dargle. Pak Ya, Dargle. bisa. Oke, thank you. Nice. I like this. Open your camera. We got discuss with Mr. Douglas, and Mr. Douglas open your cam. Saya lagi nggak sholat. Oke, thank you Mr. Douglas. Are you Christian? Ini kok nggak ada kamera saya nih? Udah kelihatan. Lagi nggak sholat guys, lagi nggak sholat. Ini berarti jaringan saya yang jelek, ini nggak ada kameranya di saya nih. Tapi Gimana nih, kita Rip? lihat kok. Kita lihat kok. Anda udah kelihatan kok wajahnya setengah, walaupun tidak semua ya, walaupun setengah, hidung ke atas sudah kelihatan tuh. Oke. Mundur sedikit mungkin kelihatan semuanya tuh. Good, nice. Walaupun agak masih ini, oke lah, mungkin tidak nyaman. Silakan, brother. Kalau perlu, kalau lagi ngobrol buka aja. Silakan, brotherku, mau menanggapi, mau bertanya. Iya. Dari tadi saya kan menyimak ini komalnya Kak Rifa. Ini kan selalu diskusinya itu selalu satu arah ya. Enggak lah. Diskusinya itu sebenarnya gini, ini Komal ini sebenarnya tempat bertanya tentang Islam. Tapi saya juga punya quotes, saya juga punya pertanyaan atau punya statement. Sebenarnya Komal ini tempat bertanya tentang Islam. Tapi kan banyak orang Kristen yang mencoba menjelaskan imannya di sini. Masalahnya ketika mereka menjelaskan imannya, saya juga udah belajar Kristen. Makanya saya kok kalau kalian jelasin kok nggak sesuai dengan Bible. Makanya saya katakan loh, gimana ayat ini, gimana ayat itu, gimana ayat ini. Akhirnya kami berdebat dan diskusi di situ. Tapi kalau Anda di sini maunya tanya Islam, ya tanya Islam. Buktinya berapa orang tadi yang tanya Islam saya jawab.
Kalau yang diskusi sama saya itu harus ada jadwal, harus ada diskusi itu kan gini nih, kita bicara satu topik yang kita sepakati dua arah dengan ada timer dan moderator, dan itu terstruktur dan sistematik, harus jelas. Ini kan saya tidak mengajak kalian setara dengan saya diskusi, tapi saya berbagi informasi dengan kalian gitu. Jadi kalau mau diskusi itu harus betul-betul menguasai loh, kalau nggak saya nggak mau gitu loh. Tapi ini kan ya bolehlah dikatakan diskusi, tapi bukan diskusi setara dua arah yang kita itu enggak, karena saya belum menemukan lawan yang bisa menguasai satu materi ini dari Kristen nih. Kalau ada ya boleh, nggak apa-apa, angkat satu tema. Tapi sama-sama adil. Dua arah, pakai data, ada timer, ada moderator. Saya ingin bertanya nih, Silakan. di situ kan judulnya Yesus Islam. Hmm. Dari mana Kak Uni mendapatkan fakta atau bagaimana itu? Kenapa bisa mengatakan Oke. Yesus Islam? Karena kan setahu saya kan di Islam sendiri sering menyebut Yesus ini pribadi yang jahat, ya kan? Berarti Siapa bagaimana itu? Otomatis ini berkontradiksi dong dengan yang Kak Uni Rifa ini sampaikan di sini. Oke, boleh saya jawab? Boleh, silakan. Saya tidak tahu kapan saya pernah mengatakan Yesus anak Maria itu pribadi yang jahat. Tapi ada orang jahat mengaku-ngaku Yesus anak Maria, itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Kami nggak pernah mengatakan Yesus anak Maria itu orang jahat, nggak pernah. Berdosalah kami. Nah, Tapi bagi ada kami, itu ya. wah itu nggak bukan urusan saya. Saya jangan Ada ngurusin itu orang lain. mengatakan Yesus itu anak haram, malah ini apa? Itu orang Waktu Yahudi. Itu orang Yahudi yang itu. bilang, bukan orang Islam. Bukan Itu itu, ini Kak Wah. Rifa. Itu ada juga Brother, orang brother gini, brother orang izin Islam izin juga ya. ada Brother, yang brother, TikTok ini ya. brother izin ya. Saya nggak ngurusin orang lain. Anda diskusi sama saya ya hadapi saya. Kalau Anda ngurusin orang lain ya sana. Kan ngapain gitu. Anda misalnya ketemu sama orang Indonesia, orang Islam yang bilang itu nggak ada urusan sama saya. Ini Unirifa. Saya bertanggung jawab dengan statement saya. Saya nggak bertanggung jawab dengan statement orang. Kalau Anda ingin membahas urusan orang lain ya harusnya dengan dia Anda bahas, jangan dengan saya. Kenapa saya harus membahas semua kejahatan orang Islam gitu loh. Dan pun saya nggak percaya dengan omongan Anda itu gitu loh. Kalau emang ada orang Islam yang begitu ya siapa namanya. Dan lagi pula urusan saya apa. Saya di sini sedang membahas statement Yesus itu Islam secara esensi dan hakikat. Jadi saya nggak ada urusan sama urusan orang, Bang. Kalau Anda merasa urusan dengan orang lain ya dengan orang lain lah, jangan dengan saya lah. Saya ini statement saya nih, gimana statement saya nih? Yesus Islam, kenapa? Karena dia adalah aslam, salim, dan salam. Yesus mana? Yesus anak Maria, bukan Yesus yang terkutuk di tiang salib, kan itu beda. Kenapa saya bisa katakan beda? Emang beda. Coba, Yesus anak Maria selalu berkata begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus yang Anda sembah apa katanya setelah bangkit dari kematian? Kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di surga. Mengaku berkuasa dia, sama seperti iblis, ngaku-ngaku berkuasa. Jadi bisa saya katakan bahwa kalian menyembah kepada orang entitas yang mengaku-ngaku Yesus, padahal belum terbukti itu Yesus. Tapi kami memuliakan, menghormati Yesua anak Maria. Siapa dia? Muslim. Karena dia aslam kepada Tuhan. Contoh kata dia, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku mengerjakan apa yang Bapakku kerjakan. Dan dia juga mengatakan apa? Dia adalah orang yang kudus, salim. Dan dia juga adalah orang yang salam, membawa damai. Artinya dia Muslim. Karena secara esensi Aslam itu berasal dari kata Islam itu berasal dari kata Aslam, salim dan salam. Lah kalau Anda bilang misalkannya Yesus tidak salam, tidak Islam, Anda baca nih kitab Anda nih. Kata Anda dia tidak membawa Islam. Siapa bilang? Kalian aja yang pakai bahasa Yunani makanya nggak tahu. Apa kata Yesua, Hamasyiah nih. Kalau dalam bahasa Aramaiknya, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera itu artinya apa? Salam, aslam. Salam, Islam. Kutinggalkan Islam bagimu. Kalau kita pakai bahasa Arabnya nih. Tapi permasalahannya adalah pertanyaannya muncul kemudian, Anda kesini tuh mau bertanya tentang ajaran atau bertanya tentang urusan orang nih? Bingung saya. Ya, ini kan saya meresponi ini temanya
Kak Rifa. Iya, tapi saya nggak bisa tanggapi kalau itu urusannya dengan orang lain. Kan argumen saya, argumen saya, argumen orang ya argumen orang. Ya Saya udah, bilang langsung aja menurut argumen ini Kak Rifa aja. apa? Jangan Ya udah kan sudah saya jelaskan itu. Yesus itu Islam secara esensi dan hakikat. Dia aslam tunduk patuh kepada Tuhan. Dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Segala firman yang kau dengarkan telah kusampaikan. Yesus salim, dia suci dari Roh Kudus. Dia salam membawa damai. Ya udah itu kan asal kata dari Islam, secara esensi Islam dia. Dia menyembah kepada satu Tuhan, Tuhannya satu, bukan tiga. Dia mengatakan Tuhan dia, aku akan pergi kepada Bapamu dan Bapakku, Allahmu dan Allahku. Dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar. Islam banget kan dia, Islam dia. Dia bersunat, dia nggak makan berdua. Dia melakukan hukum Torah sebagai orang Yahudi, sebagai kaum dari Bani Israel, kaumnya. Walaupun dia bukan Bani Israel, tapi dia ibnu Maryam. Jadi gitu. Apa yang mau dibantah? Kalau ada bantahan silakan. Kalau nggak ada bantahan berarti apa yang saya sampaikan tidak terbantahkan gitu. Dia berpuasa, dari kata dia salam sholat. tadi saya tidak ini sih, dari kata salam tadi nggak mungkin itu jadi Islam, karena ada kata salam damai sejahtera itu kan bukan masalah ke Islam itu. Jadi siapa Bang. saja ternyata bisa Sorry. menyebut kata damai sejahtera itu. Sorry bang. salam Saya itu. bicara secara esensi bang. Saya tidak bicara dari kata. Saya tidak bicara dari linguistik. Saya bicara dari esensi. Esensi itu adalah hakikat bang, keadaan sebenar-benarnya sesuatu. Islam itu secara esensi. Esensi Islam itu apa? Ketundukan, kepatuhan, kesucian, keselamatan, kedamaian. Itu bang esensinya. Yesus melingkupi hal itu. Dia tidak. Bahkan kalau kita bilang sama seperti kami umat Islam ya sama. Tuhannya satu, satu-satunya. Tidak berbentuk, tidak pernah mati Tuhan dia. 1 Timotius pasal 6 ayat 16 tidak pernah bisa dilihat. Lah dia, Anda, Tuhan Anda mati. Tuhan Anda dia. Dia tidak pernah mengaku Tuhan, dia tidak pernah minta disembah. Jadi Yesus secara esensi adalah orang yang aslam kepada Tuhan, salim secara jasmani dan rohani, salam secara sifat, hakikat dan juga syariat. Nah, dia Muslim. Sama seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, Muslim. Kristen Jadi ini di bawah Paulus. Ya, jadi menurut Kak Rifa, Yesus ini Isa atau bukan? Yang tergantung di kitab Anda kan banyak Yesus. Ada Yesus Barabas yang penjahat. Ada Yesus yang ngaku-ngaku adalah Yesus anak Maria, tapi wajahnya udah berubah dan mengajarkan untuk mengaku-ngaku bahwa segala kuasa telah diberikan kepadanya. Ada Yesus anak Maria. Yang mana yang mau Anda bahas? Kan ada beberapa Kristus di kitab Anda. Karena Yesus anak Maria sudah mengajarkan nanti akan banyak yang mengaku-ngaku atas namaku, Mesias. Akan banyak yang datang nanti. Bahkan dia tidak, dan mungkin juga menyesatkan orang-orang pilihanku. Sudah datang penyesat yang ngaku-ngaku Mesias. Udah banyak yang ngaku-ngaku Mesias pada saat itu. Salah satunya yang mengaku-ngaku Mesias yang bertemu Paulus. Salah satunya lagi yang bangkit dari kematian. Padahal mukanya udah berubah. Ngaku-ngaku punya kuasa di langit dan di bumi. Padahal Yesus anak Maria tidak pernah ngaku-ngaku punya kuasa di langit dan di bumi. Bahkan dia mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan anak Maria mengaku bahwa semua penghakimannya itu ya dari Theos. Anak Maria tidak pernah mengizinkan murid-muridnya mengajarkan agamanya keluar dari Israel. Lah tiba-tiba si yang mengaku Yesus ini ketika habis bangkit dari kematian mengajarkan untuk mengajarkan agama keluar Bani Israel. Ini kan agak berbeda karakter nih. Jadi kalau masalah perbedaan di situ saya selalu tidak memusingkan, karena intinya kita tidak boleh membaca hanya dengan satu ayat saja, karena kita harus Iya, melihat brother teks-teksnya. jelaskan. Saya kalau Anda tanya konteks-konteks, saya tahu konteks-konteks ayat Anda semuanya. Saya pun kalau jelaskan ke Anda konteksnya, tidak menghilangkan ayat yang saya baca. Bahkan saya tahu konteksnya itu. Masalahnya ketika Anda mau mengatakan saya salah, minimal Anda tahu mana yang benarnya, mana yang salah dari saya. Kalau Anda tidak tahu mana kesalahan saya dan mana yang benar, kenapa Anda bisa katakan saya salah? Ini sama seperti mengatakan di dalam dompetmu, di dalam tasmu ada parfum, padahal Anda nggak tahu itu apa beda parfum sama apa beda semprotan merica. Jadi kan lucu, brother. Anda boleh mengatakan saya salah kalau Anda bisa menunjukkan ini lo yang benar, ini yang salah. Tapi kalau Anda tanya saya konteks, saya baca itu semua kontak-kontak itu. Cuman kan kita fokus ke poinnya, point of view ayat yang mau kita bahas di sini gitu loh.
Kenapa saya harus bacakan konteks ke Anda gitu loh. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Kalau saya salah, apa konteks ayat ketika Yesus berkata, kehidupan kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah dan mengenal aku yang diutus, apa konteksnya coba? Ya, di situ konteksnya Yesus ingin menyatakan bahwa Sang Bapa itu adalah Bapa yang kekal dan Terus dan Dia adalah firman-Nya. Maka di mana firman di situ tertulis? Kenapa kok kalian yang punya kitab malah dipelintir ayatnya? Ada kata firman di situ. Di situ dia mengatakan utusan bukan firman. Firman itu dalam Yohanes 1 ayat 1, bukan perkataan Yesus. Saya bingung nih. Saya yang orang Islam, saya yang kutip dengan baik dan benar ayatnya. Dia orang Kristen ambil ayat lalu dirubah ayatnya. Padahal dalam kitab Anda jangan merubah firman Tuhan. Saya tanya konteks. Anda bilang di situ tentang firman. Emang ada di situ kata firman? Saya bingung ini maunya orang Kristen ini apa. Saya jujur membaca ayat Anda tanpa dirubah. Lalu Anda bilang saya salah, tapi Anda sendiri merubah kitab Anda. Di mana di situ firman? Di situ dia mengatakan dia utusan. Kok begitu sih saudaraku? Masa Anda yang memelintir kitab suci saya harus dengarkan sementara saya baca dengan utuh Anda bilang saya salah? Baca di Yohanes 17 ayat 3 itu, mana kata firman di situ? Kata firman itu adanya di dalam beberapa ayat yang lain. Kok malah itu saudaraku? Anda jangan kayak yang dikatakan Yesus, jangan dikatakan kayak kitab Ulangan. Barang siapa yang merubah firman Tuhan, orang itu harus mati. Anda nanti bahaya loh merubah-rubah firman Yesus loh. Katanya Tuhan Anda, ini gimana ini? Saya aja yang bukan orang Kristen nggak berani merubah-rubah kitab Anda. Baca yang baik dan benar ayatnya, jangan dirubah-rubah. Itu nggak bagus loh, merubah-rubah. Nih saya iya, tunjukkan. betul, Nih saya kasih nih, betul. nih saya kasih nih Tapi, Pak, Yohanes. tapi kalau Bentar, kakak bentar, baca enggak, biar lebih enak. itu, Nih, kakak bisa nih. tahu konteksnya. Brother, saya gini deh, saya mau bersikap adil aja deh ya. Saya tuh nggak mau saudara saya Kristen itu terguncang tanpa belajar. Kamu tahu nggak? Ini konteksnya tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Itu konteks tuh. Konteks itu kata orang Kristen. Karena di situ dibubuhkan judul yang dibuat kemudian. Nah, di sini katanya begini nih, katanya Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Demikian kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, ini Tuhan berdoa kepada Tuhan lain ya. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu permuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Theos yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Nah, fokus di ayat 17 ayat 3, itu jelas tertulis, kehidupan kekal itu Anda dapat kalau mengenal Tuhan satu-satunya itu adalah Bapa. Dan Anda mengenal dia adalah utusan. Kenapa kemudian dia jadi mengutus dirinya sendiri? Bapa adalah dia adalah Bapa. Kenapa begitu? Kan begitu, brotherku. Coba pelajari baik-baik kitab Anda dulu, baru diskusi sama saya. Karena nanti seolah-olah Anda merasa tersakiti dari apa yang Anda belum pelajari. Saya sudah 6 tahun belajar dan bahkan saya diskusi dengan pendeta-pendeta Anda. Ini bukan masalah tendensi, enggak. Ini sebuah realitas yang menyakitkan yang memang tak bisa terbantahkan. Kecuali Anda akui dia tidak membawa damai, dia tidak suci, dia tidak tunduk. Karena esensi dari Islam itu adalah ketiga-tiga hal itu. Nah, kalau Anda mengatakan dia tidak Islam, ya sudah nggak apa-apa. Berarti Anda mengakui dia tidak membawa damai, dia tidak selamat, dia tidak suci. Dia tidak menyembah kepada satu-satunya Tuhan. Padahal itu tertulis nyata di kitab Anda. Coba Anda lihat. Aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Terus Anda bilang, dia di situ cosplay, pura-pura gitu. Sebenarnya dia adalah Allah itu sendiri. Masa kayak gitu? Itu penghinaan tahu terhadap Yesus. Masa Yesus yang secerdas itu kayak cosplay main-main gitu? Ini perkara kebenaran loh. Di situ dia mengatakan tegas kepada Maria Magdalena, jangan sentuh aku dulu. Aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Mau mengatakan apa? Oh, itu adalah begini begitu. Jadi di dalam kitab Anda, Yesus itu berkali-kali, Matius 7:15-21, Matius 24:24, Matius 23:15. Yesus berkali-kali mengingatkan akan ada nabi palsu yang datang membawa nama Yesus. Bahkan mengaku-ngaku Mesias. Mengaku-ngaku dia diurapi Roh Kudus. Nah, mereka itu adalah orang-orang palsu, penyesat-penyesat palsu yang juga bermukjizat.
Tapi Yesus mengatakan, dia lahir ke dunia sebagai manusia. Ya, naik ke langit pun sebagai manusia. Maka turun kedua kali jadi roh atau jadi manusia? Jadi manusia. Lalu kenapa Anda percaya ada orang yang ngaku-ngaku ketemu Yesus dalam bentuk roh? Padahal dalam kitab Anda sendiri, dalam kitab Korintus dikatakan sebab iblis pun bisa menyamar menjadi terang. Kenapa tidak dikritisi itu? Coba, siapa Yesus menurut Anda? Silakan jawab saudaraku. Ini kita jujur ya, kita nggak usah pakai tendensius deh. Silakan dibuka mic-nya. Ya, silakan dibuka mic-nya. Nggak, mic-nya nggak kedengaran. Mic-nya nggak. Mic dibuka, mikrofon. Ya, ini ternyata tentang Yesus memperkenalkan Sang Bapa kepada murid-muridnya, dan konteksnya adalah bagaimana murid-muridnya dia menjadikan murid-muridnya adalah menjadi satu bagian dalam dirinya, ya. Di situ ya, Kak Rifa ya. Karena Terus? dikatakan di ayat yang ke-21, kalau kita melihat, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, dalam aku, dan aku dalam Engkau. Ya, agar menjadi satu dalam satu kesatuan. Ya. Terus satu Bukan hanya apa? satu. Ya. Satu apa? Kalau Menjadi yang dimaksud kesatuan dan satu, Iya. kalau yang dimaksud satu dalam definisi Tritunggal berarti Tuhan Anda banyak. Karena murid-murid juga satu dengan Yesus dan Bapa. Hati-hati, brother. Menjelaskan sesuatu itu saran saya adalah pahami etimologi, terminologi, dan esensi. Karena ketika Anda terburu-buru menjawab, konsekuensi logik sedang menunggu Anda di belakang. Saya juga membaca kitab Anda kok. Yesus berdoa, ya Bapa, jadikanlah mereka satu sebagaimana Engkau dan aku satu. Kalau Bapa dan Yesus satu dalam makna Tritunggal dan doktrin Kristen, maka terimalah kenyataan bahwa murid-murid juga adalah Tuhan. Karena permintaan Yesus apa? Jadikan mereka dan aku satu sama seperti Engkau dan aku satu. Maka di Islam mudah ini dijawab. Satu apa? Satu dalam hal pengajaran. Apa yang diajarkan Bapa, diajarkan Yesus. Apa yang diajarkan Yesus, diajarkan murid-murid. Itu baru make sense. Tapi kalau satu plek ketiplek kayak sosis, bahaya, Tuhan Anda jadi banyak nanti. Termasuk murid. Kan seperti itu. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Ini kan pilihan. Diskusi itu kan kita tidak memaksakan pendapat. Kalau saya salah, Anda koreksi. Tapi bantah dulu saya. Kalau saya nggak bisa dibantah lalu dikoreksi kan lucu. Bantah, tunjukkan mana yang benarnya. Itu yang namanya dialek. Begitu, brotherku. Silakan, lanjut. Saya akan membantah satu saja, Kak Yang Umi, mana? tentang Yesus adalah Islam. Itu saya akan membantahnya. Kenapa? Silakan. Karena begini, Islam itu boleh ada itu sejak kedatangan Muhammad. Ya, Islam Oke. itu ada. Sedangkan Yesus sendiri jauh sebelum Muhammad lahir, Oke. dia sudah ada ya. Jadi saya membantahnya di situ. Saya boleh bantah kembali bantahan itu? Ya silakan. Ini kan kita sedang Oke. berdiskusi. Mantap. Ketika Anda mengatakan Islam secara historis hadir di zaman Nabi Muhammad, itu betul. Tapi historis bukanlah parameter kebenaran secara teologis, karena agama Islam tidak bersandar kepada sejarah dan historis. Ya, historis itu karya manusia, teologi itu dari Tuhan. Maka secara historis saya akui bahwa Islam hadir di abad ke-7. Historis loh ya. Historis itu kan kemampuan manusia mengkaji tuh. Maka secara historis Adam itu tidak ada. Paham? Karena Adam bukan tokoh historis, tapi tokoh teologis. Makanya saya tidak bisa menyandarkan agama kepada sejarah. Saya ulangi kembali nih. Secara historis saya akui Islam ada di abad ke-7. Tapi Islam tidak bersandar kepada historis. Karena kalau Islam bersandar kepada historis, maka Abraham dan Adam itu bukan tokoh yang bisa dikatakan eksis secara historis. Karena memang mereka bukan tokoh historis, tapi tokoh teologis. Satu. Tapi saya katakan Yesus ini secara esensi dan hakikat adalah Islam. Kenapa? Esensi Islam artinya adalah orang-orang yang tunduk kepada Tuhan yang benar, yang esa, satu-satunya, transenden, tak berbentuk, maha kuasa.
tidak kontradiksi dengan sifatnya, yang mengajarkan ajaran pada para nabi-nabi terdahulu yang benar secara estafet kenabian, fundamentalnya sama, garis besarnya ada, benang merahnya sama. Itu apa? Tuhan itu ehad, ahad, satu-satunya, only one, tunggal, nothing else. Kemudian mengajarkan bahwa mengikuti perintah Tuhan adalah jalan keselamatan dan juga pertaubatan, bukan darah dan tumbal. Kemudian yang ketiga, mengajarkan bahwa nabi-nabi terdahulu itu diajarkan oleh Tuhan yang sama, Tuhan yang satu, Tuhan yang transenden, the only one God, the true God. Ya, itu esensi Islam adalah itu, tunduk patuh, karena Islam berasal dari kata aslam, salim, dan juga salam. Maka ketiga akar kata ini, tiga kata ini membentuk satu esensi Islam yang ada pada diri orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang benar. Maka Yesus adalah Islam karena dia salim, dia suci. Kecuali Anda bantah dia nggak suci, dia berdosa, oke, nggak apa-apa. Yesus anak Maria itu salam, dia damai, selamat, menyelamatkan, dan dia juga adalah orang yang membawa damai. Karena nabi-nabi semuanya begitu. Dan dia adalah aslam, tunduk patuh kepada Tuhan yang benar, karena para nabi seperti itu. Maka dari tiga asal muasal kata aslam itu, dia adalah Islam karena dia selamat, membawa keselamatan, dia salim, suci, dan dia juga mengajak orang untuk suci, dan dia juga aslam, tunduk kepada patuh kepada Tuhan dan mengajak orang untuk patuh. Dari sinilah esensi dia aslam. Kalau Anda membantah tidak masalah, Anda katakan yang mana mau Anda bantah. Dia salim, oke, dia tidak suci, nggak apa-apa. Dia tidak patuh kepada Bapa, nggak apa-apa. Dia tidak membawa damai, ya sudah, itu pun tertulis di kitab Anda. It's okay, kita berdamai di sini. Jadi kalau dia tidak aslam, tidak salim, tidak salam, tidak Islam, berarti dia kebalikan. Dia pemberontak, dia tidak suci, dia tidak patuh. Clear. Tapi menurut saya secara esensi dia sama seperti nabi-nabi terdahulu. Islam, Muslim. Islam ajarannya, Muslim orangnya. That's my point. Secara esensi, not historis, because my religion tidak bersandar kepada historis. Kalau agama saya bersandar kepada historis, Adam bukan tokoh historis, Adam tidak ada. Adam is not Adam doesn't exist ya, tidak eksis. Bahkan Tuhan itu tidak eksis karena tidak masuk ke dalam wilayah historis. Maka agama saya tidak pernah bersandar kepada historis, tapi kepada wahyu Tuhan. Apa wahyu Tuhan? Informasi dari Tuhan yang bisa saya buktikan kebenarannya. Silakan. Iya, itu sah-sah saja pendapat Kak Rifa ya. Menurut Kak Rifa ya demikian, dan saya juga bersyukur tadi Kak Rifa menjelaskan dengan rinci panjang lebar bahwa Yesus itulah karakter yang baik, yang mulia, yang patut ditiru, dicontoh, dan diteladani. Oh yes. Nah, dengar ya teman-temanku yang Muslim yang lainnya, jangan sekali lagi ada di antara kalian yang menghujat Yesus. Kalau kalian menghujat Yesus, otomatis kalian telah menyangkal apa yang telah dikatakan oleh Kak Rifa tadi. Ya. Tunggu, umat Islam bentar. Dalam hal ini, interupsi. Kalau Kak Rifa belum bisa menerima tentang ketuhanan Yesus, itu saja. Dan juga kalau kita melihat dalam firman Tuhan bahwa Yesus pernah berkata bahwa aku ada sebelum Abraham ada, aku telah ada. Itu maknanya semua nabi, Anda juga ada sebelum Abraham ada, karena Anda sebagai ruh, dengar dulu. Ya, kalau kami tidak sulit menjelaskan itu. Seluruh yang Allah ciptakan sudah ada sebelum Abraham ada di Lahul Mahfuz. Bahkan Yeremia dalam kitab Anda baca, dia sudah dikenal Tuhan sebelum dilahirkan. Sebentar, brotherku, saya mau interupsi dulu. Orang Islam kalau menghujat Yeshua HaMashiach, dia batal keislamannya. Anda mengapresiasi kami yang tidak menghujat Yesus, betul? Tapi kenapa Anda menghujat Yesus? Dalam hal apa saya menghujat Yesus? Anda percaya kitab Galatia? Galatia berapa itu, Kak? Galatia pasal 3 ayat 13. Anda percaya itu? Galatia pasal 3 ayat 13. Iya, tentu sebagai orang Kristen ya saya percayalah dengan ini yang tertulis. Kenapa Anda menghujat Yesus, mengatakan dia terkutuk? Kami nggak pernah mengatakan dia terkutuk.
menurut teks dan konteksnya di situ kan tentang penebusan. Jadi menurut sejarawan, Hmm. jadi keyakinan atau kebiasaan orang Yahudi, siapapun yang tergantung di kayu salib itu dianggap adalah orang yang terkutuk. Betul Menurut tidak? Anda dia terkutuk nggak? Dia dalam konteks ini adalah menanggung kutuk ya setiap pelanggaran yang dibuat oleh manusia ya pada saat itu, termasuklah Adam dan Hawa karena telah Oke. dijatuhkan dosa. Saya punya Ya. hutang, saya nggak mampu bayar. Anda tanggung hutang saya. Anda jadi berhutang nggak? Gimana? Saya punya hutang, saya nggak sanggup bayar. Lalu Anda tanggung hutang saya. Anda jadi berhutang nggak? Ya itu kalau dalam konteks seperti itu ya saya Oke, berutang. itu. Nah, Anda terkutuk. Yesus tidak terkutuk. Dia tanggung kutukan Anda. Jadi terkutuk nggak Yesus? Ya dia menerima kutuk itu, makanya dia harus Nah, dan Anda mengalami percaya? kematian Ya, itu. dan Anda kematian percaya itu. dia terkutuk? Dalam konteks ini, dalam teks ini terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, itu ada tertulis dalam kitab. Kak Iya, Rifa, saya tahu. ada tertulis Dalam dalam kitab, kitab- dikatakan dalam terkutuklah orang yang digantung di Iya, kayu salib, begitu kan? iya. Di dalam kitab Perjanjian Lama tertulis bahwa yang mati di tiang salib terkutuk. Yesus mati Iya. di tiang salib nggak? Di tiang salib. Berarti menurut kitab Perjanjian Lama dia terkutuk nggak? Iya, dia menerima kutuk setiap manusia, akhirnya dia menanggungnya Menerima kutuk jadi terkutuk nggak? supaya orang mendapat Saya berkat nggak dari tanya Tuhan. alasannya. Saya tanya dia terkutuk ayat nggak? 14-nya nih, Karipa, ayat 14-nya itu Brother, kakak juga harus membacanya dong. alasannya Jangan kan hanya- saya nggak tanya. Saya tanya dia terkutuk. Saya kan gini nih. Saya tanya Amanda. Anda terjatuh karena saya gini-gini. Yang saya tanya, Anda terjatuh nggak? Karena saya gini-gini. Lah yang saya tanya Anda terjatuh atau enggak? Kok ngejelasin? Yang saya tanya, dia terkutuk enggak? Simple question. Why you berbelit-belit, saudaraku? Ini bukti Anda punya nalar. Nalar Anda bertentangan dengan jawaban Anda yang Anda harus jujurkan. Anda tidak jujur. Jelas di situ terkutuklah yang mati di tiang salib. Kenapa Anda tidak bisa jujur? Sulit ketika Anda jujur, Anda bernalar pada saat bersamaan. Karena kejujuran Anda ketika jujur itu menghancurkan naluri Anda, di mana ada orang yang Anda tuhankan justru terkutuk. Inilah kenapa saya katakan yang namanya agama yang benar tidak mungkin bertentangan dengan naluri, tidak mungkin bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan hati nurani. Bukti bahwa Anda sedang menunjukkan bahwa Yesus di situ terkutuk itu bertentangan dengan naluri, Anda tidak menjawab pertanyaan saya dengan cepat. Yang saya tanya adalah, menurut Galatia pasal 3 ayat 13 itu, Yesus terkutuk enggak? Sesimpel itu, brother. Saya kan nggak tanya kenapa dia terkutuk, ngapain dia terkutuk, itu nanti kita bahas. Yang saya tanya, menurut ayat itu dia terkutuk atau tidak? Simple question, brother. Saya nggak dengar suara Anda kalau Anda bicara karena Anda memute. Memute. Gimana, brother? Menurut Galatia pasal ayat 13, dia terkutuk atau enggak? Ya, Berat kan, saudaraku? Terkutuk atau enggak? Gitu aja sih. Iya betul, makanya saya bilang saya tidak mau jadi Kristen karena kalau saya jadi Kristen saya menghujat Yesus. Islam tidak pernah mengutuk Yesus. Bahkan kami tidak percaya dia dilecehkan di tiang salib. No, 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 no. Kami tidak percaya Tuhan yang Maha Kasih itu menurunkan Rasul dan Nabinya untuk dilecehkan. Tuhan macam apa yang seperti itu? Makanya kami tetap menjadi Islam, agama yang rahmatan lil alamin. Kalian mengatakan ajaran kasih. Pada saat bersamaan kalian suka dengar kami memuji Yesus. Kalian yang katanya memuliakan Yesus, tapi apa yang terjadi? Malah percaya Yesus juga terkutuk. Itu namanya hipokrit. Pada saat Anda mengatakan saya manis, pada saat itu Anda percaya juga saya jelek. Itu namanya hipokrit, bertentangan, kontradiksi. Itu aja sih. Saya tidak mau memaksakan saudara saya biar nyaman di komal saya, biar nanti nggak bosan masuk ke komal ini, biar tetap oke, saya mau. boleh bertanya enggak ini?
Kak Rifa. For you, my brother, 1001 pertanyaan. Anda silahkan bertanya. Begini, Kita close aja lah, kita close aja ya. begini, Saya nggak mau membebani. begini Kak Rifa ya. Menurut Kak Rifa, boleh nggak kita sebagai orang yang beragama datang berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia atau mati? Oke. Di dalam Islam, berdoa itu hanya kepada Allah. Jangankan kepada orang yang mati, kepada orang hidup aja nggak boleh berdoa. Jangankan kepada yang mati loh ya. Kepada yang hidup aja nggak boleh berdoa, apalagi kepada yang mati. Karena berdoa itu dari kata doa, menyeru, memohon, meminta. Itu hanya kepada Allah. Oke, bagus sekali. Tapi bagaimana kalau pada kenyataannya orang Islam itu masih berseru-seru berdoa pada orang yang telah mati? Bagaimana? Siapa itu? Sesatlah dia. Ya termasuklah Kak Rifa. Kapan saya berdoa apa orang mati? Anda kok nuduh-nuduh saya? Emang Anda pernah lihat saya berdoa? Jadi saya nggak Loh, sukanya kalau udah kayak gini nih ya teman-teman ya. Guys, brother, kalau saya respect kepada Anda, minimal kalau Anda ngomong tuh yang ngerti lah. Emang Anda pernah lihat saya berdoa? Apa perkataan doa saya coba? Kepada siapa saya berdoa? Aduh, saya jadi nggak respect nih. Tadi saya mau Kalau- respect jadi nggak. Ayo, Tapi kalau kapan saya orang berdoa hidup- sama orang mati? Ya tunjukkan sama- fakta lah. Iya, saya minta faktanya mana? Duh, parah nih. hari ini sampai hari ini kalian termasuk Kak Rifa masih ini ya berdoa minta syafaat Nabi ya kan? Kamu ngerti nggak dengan yang kamu omongkan itu? Berdoa meminta syafaat Nabi, berdoanya kepada Allah. Berdoa itu kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya syafaat Nabi nanti. Bukan berarti saya minta, ya Nabi, berikanlah saya syafaatmu, ya Nabi. Itu baru ke Nabi. Berdoanya kepada Allah. Berdoanya kepada Allah. Kalau saya minta, ya Allah, pertemukanlah saya dengan Nabi saya, itu berarti saya berdoa kepada Nabi? Enggak. Saya minta kepada Allah supaya nanti saya bertemu sama Nabi. Mana ada saya berdoa kepada Nabi? Emang saya kepada Nabi mintanya? Saya mintanya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba, apa doa saya ketika saya minta kepada Nabi? Ya Nabi minta duit, ya Nabi minta jodoh. Mana doanya itu? Brother tuh nggak ngerti. Makanya brother tuh harus tahu awal-awal doa tuh selalu diawali dengan Allahumma, ya Rabbana, Allahumma. Kami kepada Allah, brother. Nggak ada kami meminta kepada Nabi Muhammad. Syirik. Kalau ada umat Islam yang meminta kepada Nabi Muhammad, syirik hukumnya, brother. Ya itu kan menurut ini Kak Rifa, tapi faktanya banyak seperti itu sih. Anda bilang fakta, tapi Anda menuduh saya aja udah aneh Anda. Pernah lihat saya berdoa nggak? Nggak pernah sih. Terus tadi ngomongnya fakta kalau saya berdoa kepada orang mati. Berarti ini adalah kebohongan publik Anda bawa di sini. Domba, penipu dalam nama agama. Tidak begini, maksud saya Ini ketika parah kalian nih. itu melakukan sholawatan itu, Salawat ya kan? apa bacaannya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, Allahumma. itulah dia yang saya maksudkan. Loh, Ya, kalian Allahumma artinya apa? Allahumma artinya apa? Nih, orang Kristennya gini nih, nanya udahlah salah. Dengar ya, saya tidak punya kewajiban mencerdaskan kamu, membuat kamu paham. Saya hanya punya kewajiban menjawab sebagaimana surah Ali Imran ayat 20. Apa kata Allah saya? Tugas kalian hanya menyampaikan. Ya, saya bacakan dalilnya nih. Saya nggak mau debat kusir sama kamu. Kamu menolak paham, tidak apa-apa. Itu urusan kamu. Bersenang-senanglah dengan kesesatan. Ya, kata Allah saya. Katakanlah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. A'aslamtum, ya, a'aslamtum, aslamu, faqadih tadau, wa in tawallau fa innama alaikal balagh, wallahu basirum bil ibad. Dan kewajiban saya hanya menyampaikan, ya, apa kamu telah berserah diri kepada Allah? Jika mereka berserah diri, niscaya mereka akan mendapat petunjuk. Jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanya menyampaikan. Saya sudah katakan kepada Anda, berdoa itu hanya kepada Allah. Baca itu Allahumma sholli ala. Nih. Ya, ini kamu saya liatin nih.
Nih biar kamu paham nih, ya. Kamu kan nggak mungkin kamu ngerti bahasa Indonesia nih. Nih, saya ajarkan kamu nih. Saya liatin nih. Nih. Nih ya, kamu lihat nih ya. Kamu perhatikan baik-baik, Dos. Tugas saya hanya menyampaikan ya. Kamu memilih menerima atau tidak itu bukan urusan saya lagi ya. Saya tidak ada kewajiban memaksakan kepada kamu nih. Nih kamu lihat nih. Allahumma sholli ala. Kamu lihat nih Latinnya. Allahumma sholli ala. Kamu lihat artinya nih. Ya Allah. Ya Allah. Ada ya Muhammad. Tolonglah saya. Ada gitu. Enggak. Ya Allah, limpahkanlah salawat atas Nabi Muhammad. Artinya kami ini memintanya kepada Allah. Kami nggak pernah syirik. Kami nggak pernah doanya transit. Maaf ya, kami bukan agama yang doanya transit ke anak dulu baru ke bapak, tuh nggak ada begitu. Ya, doa tuh nggak perlu transit, langsung aja kepada Tuhan, langsung berdoa. Ngapain transitan? Brother, ada lagi, saya mau istirahat juga nih. Tadi saya janjinya 15 menit. Kalau mau lagi nanti naik lagi aja ya. Kalau seandainya next time follow lagi aja, follow aja akun saya nih. Ini saya follow kamu ya. Follow saya biar kamu bisa naik ke sini nanya-nanya terus. Oke, tapi sebelumnya terima kasih banyak atas dialognya, walaupun tadi saya agak sedikit tegas, bukan berarti saya marah ya, karena namanya mengajari seseorang itu terkadang sekali nggak dengar, dua kali nggak dengar, tiga kali itu kayak ada suara keras supaya penekanan. Saya nggak boleh marah kepada kamu karena kamu Kristen, wajar kamu salah paham karena kamu nggak belajar ya. Tapi kembali lagi bahwa kebenaran itu mutlak datang dari Allah dan Allah yang mampu mengislamkan, dan saya tidak mampu mengislamkan. Saya hanya mencoba sekuat tenaga menjelaskan. Paham gak paham itu bukan urusan saya ya. Nah, jadi mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyakiti hati kamu tadi. Ini adalah diskusi sama-sama kita. Kalau menurut kamu saya salah, silakan ajarkan saya terima. Tapi kalau kamu tidak bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, maka kamu tidak berhak mengatakan saya salah. Tapi ketika kamu menyebutkan sesuatu yang salah, saya wajib untuk meluruskan kamu, oke? Tapi kembali lagi, perbedaan agama kita tidak menjadi asbab kita saling membenci, karena beragama adalah hak di sini di Indonesia. Kita saudara senegara tapi berbeda dalam keyakinan, bukan berarti kita harus saling benci. Diskusi is diskusi, dialek is dialek. Ya, saya tidak membenci Anda karena saya tidak mengenal Anda secara personal, ya. Baik teman-temanku semua, terima kasih buat saudara-saudaraku Kristen yang hari ini luar biasa. Kamu luar biasa ya, yang sangat sopan. Ada beberapa orang, ada 3 tadi yang bagus ya, diskusinya enak, teratur, terstruktur ya. Tenang jiwa kita mendengarkannya ya. Dan semoga kalian sehat-sehat selalu, tidak bosan naik di komen saya, tidak ragu-ragu diskusi dengan saya, karena saya nggak pernah gigit orang. Saya cuma cabut bulu hidung, kalau itu pun macam-macam. Kalau nggak macam-macam saya nggak cabut bulu hidungnya ya. Saya mencintai kalian gak karena Allah. Justru karena cinta saya lah saya belajar untuk kalian, supaya kalian diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal. Sorry, saya mute yang menghujat ya, dan umat Islam nggak perlu dibalas penghujatan dengan penghujatan, biarkan saja, biar saya mute aja. Nanti saya akan angkat moderator untuk bisa memute orang-orang yang menghujat Allah. Tapi kalau saya dihujat, jangan kalian, biarkan saja, oke? Baik, brotherku, Mr. Degli, saya turunkan. Thank you so much for your question and for our discuss ya. Oke, kita baca doa kafaratul majlis dulu ya. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.